Ingat ya, semakin banyak cowok ngeluarin duit buat lo, semakin dia bakal suka sama lo. Dan kalau dia nggak spending any money on you, berarti tandanya dia tuh nggak seinterest itu sama lo. Kata siapa? Itu kan menurut standar pemikiran lacur yang Anda pegang. Pejabat korup juga miara 10 ani-ani semuanya diroyalin itu bukan karena cinta. Tapi karena menganggap kamu sebagai barang sewaan. Bahkan kamu tidak dianggap wajib memiliki kehormatan dan martabat sebagai manusia. Kamu hanya dijadikan barang pemuas seksual yang bahan bakarnya adalah uang. Dan asal kamu tahu, bagi orang yang uangnya banyak, memberikan pengorbanan materi kepada kamu itu namanya bukan effort. Dan bagi orang yang banyak uang, ya itu sama sekali tidak berat. Yang effort itu adalah laki-laki yang gajinya 3 juta dan memberikan uang kepada Mbak 1 juta. Karena itu 30% dari penghasilannya selama 1 bulan. Jadi, bagi orang yang akalnya masih sehat, dia akan lebih menghargai laki-laki yang memberikan 80% gajinya selama 1 bulan, yang nominalnya mungkin cuma sekedar 3 juta, 4 juta, daripada orang yang otaknya 1/4 sendok nyam-nyam, yang lebih menghargai gadun karena memberikan 30 juta dalam 1 bulan, padahal itu hanya 5% dari penghasilannya sebulan, dan kita juga nggak tahu itu uangnya halal apa tidak, hasil korupsi atau hasil kejahatan apa. Sebelum jauh-jauh ku bahas soal ini, coba saya jelaskan kenapa saya melabeli pemikiran Anda itu sebagai pemikiran lacur. Ya, karena Anda memposisikan diri Anda dengan angka, dengan bandrol, seolah-olah perasaan seseorang, respect seseorang itu bisa dibeli dengan angka. Padahal sebagai manusia yang utuh, respect, cinta, sayang, itu adalah keterikatan emosional. Manusia, bukan robot, bukan mesin, bukan pula barang pemuas seksual. Bukan seperti Anda, yang kalau dikasih uang lebih banyak, maka rayuannya semakin mematikan. Jadi saranku, kalau Mbak tidak cukup kompeten untuk menjadi influencer, cukup menjadi pelacur yang profesional saja. Daripada Mbak memberikan pengaruh yang sangat buruk kepada perempuan-perempuan akhir zaman. Lebih baik Mbak mengurusi dosa pribadi daripada apa yang kamu ucapkan menjadi dosa jariah. Tahu nggak dosa jariah? Bapak Ibu pernah nggak dengar dosa jariah? Hah? Biasanya tahu apa? Sedekah? Sedekah jariah atau amal jariah. Kok ada dosa jariah? Ada. Dosa jariah menyebarkan sesuatu yang tidak baik di dalam HP kita atau di sosial media. Kita share ke orang lain atau ke grup sebelah. Isinya berita huwat, belum tabayyun. Isinya fitnah. Isinya adu domba. Isinya kekerasan atau film-film yang tidak baik isinya. Tidak, atau merusak akhlak. Itu semua ketika kita sebarkan ke grup sebelah akan terbawa dosanya sampai hari kiamat. Makanya saya selalu ingatkan khususnya pemuda-pemudi, seandainya Anda terlanjur melihat video isinya tidak baik atau membaca berita yang tidak benar, apapun yang Anda lihat, kalau sudah merasa itu tidak baik, tidak bagus, apalagi dosa, sudah terlanjur kita lakukan, istighfar, tapi jangan coba-coba di-share ke orang lain. Kenapa jangan di-share ke orang lain? Saya khawatir kalau di-share ke orang lain, nanti orang lain mengirim ke salah satu grup, nanti grup share ke grup sebelahnya, akan terbawa dosanya sampai hari kiamat. Kita wafat, meninggal dunia, tapi disalurkan dosanya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati.